Biasanya yang terlewat bisa kita tuh, bukan? Oh iya ya Pak, harus karena pembeli nggak bisa ngecek Nggak langsung. bisa. Notaris, ini tanahku aman nggak daerah sini? Oh Pak, ini kurang ini, pokoknya gue mau beli. Boleh nggak gue lihat PPJB-nya? Dalam praktek juga nggak dikasih. Ngapain lu mesti ngeliat PPJB? Iya Pak, berbicara terkait untuk pengecekan dokumen, apa aja sih Pak yang sering terlewatkan dalam pengecekan dokumen oleh pembeli? Biasanya yang terlewat bisa kita tuh, bukan? Oh iya ya Pak, harus karena pembeli nggak bisa ngecek Nggak langsung bisa, ya dia Pak? bukan nggak bisa, maksudnya dia nggak ngerti mesti ngecek apa kan. Jadi mesti mengandalkan kepada kembali lagi ahlinya. Kalau di semua notaris mestinya sama, mereka ada checklistnya, apa aja sih yang harus dicek. Dari sisi pembeli kembali lagi pada umumnya mereka belas nggak ngerti sama sekali mesti ngecek apa, nggak ngerti. Walaupun mereka research ini dan itu bisa belajar sendiri, tapi nggak worth it untuk ngapain mesti spend waktu kayak gitu. Lebih baik kembali lagi bawa ke ahlinya kan. Ahlinya bisa dari awal bisa ketemu agent, itu pasti ahlinya juga, cuman karena dia mewakili kepentingan penjual tidak maksimal, bukannya nggak dilakukan tapi nggak maksimal. Biasanya agent yang baik juga pasti nyaring ini rumah nih layak dijual apa enggak secara surat sertifikat maupun surat kewenangan untuk menjual. Tapi kembali lagi lebih bagus. Nah, kita selalu kalau ngomong gini harus dibedakan antara rumah baru atau rumah bekas. Kalau misalnya rumah baru, ngecek surat itu tidak terlalu kritikal banget, asal developernya besar banget ya. Tapi kalau developer yang cuman punya 100 rumah atau 200 rumah, atau developer yang umurnya baru 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun masih agak hati-hati. Jadi dia nggak usah ngecek surat. Yang penting dia tahu reputasi developernya, baru mulai ngecek surat. Tapi itu pun dia nggak akan ngerti. Jadi kembali lagi, saya sih tetap sangat-sangat menyarankan untuk dia pergi ke ahlinya. Ahlinya siapa? Seharusnya notaris. Menurut saya, notaris di daerah setempat. Karena profesi notaris kembali lagi yang tiap hari urusan sama surat. Dan dia peka dengan ada sengketa apa enggak sengketa daerah itu. Dan dia peka juga dengan problem di masing-masing developer atau kaitan dengan bank tertentu. Jadi kenapa nggak ke mereka? Tapi memang nggak lazim untuk datang ke notaris dulu. Yaitu alasan kenapa kita akhirnya harus keluarin konten seperti ini kan. Karena ketemunya di belakang selalu. Ngejawab nggak ya pertanyaan kamu ya? Ngejawab sih Pak, jadi pentingnya tuh sebenarnya punya ya tadi ya Pak, bukan Iya, nanya ke siapa? Iya, nanya ke siapa? Jadi jangan salah pilih ya Pak dalam untuk cek dokumen ini, serahkan ke ahlinya aja. Iya, kalau cek lokasi boleh lah dia yang muter-muter karena dia sesuai selera kan, sesuai selera dia. Apalagi kalau mereka anak muda mau merit, pasti nggak cuma sendiri, dia mulai bawa calonnya jalan-jalan apa. Nah, kembali lagi mengenai hal-hal hukum juga ya, mungkin agak menyimpang mungkin. Pada waktu mereka beli, itu yang kita alamin juga ya, mereka beli misalnya lagi pacaran nih. Nah, itu suka bingung tuh. Ini nanti rumah gue udah cicil selama setahun, 2 tahun, baru kawinnya 3 tahun kemudian. Nah, suka ribut. Nah, secara hukum, ini mungkin ada pertanyaan berikutnya, tapi nggak apa-apa, saya singgung aja. Itu karena itu salah satu hal yang sebenarnya perlu diedukasi. Dan kembali lagi, kalau ketemunya sama pada umumnya kita semua, ketemunya udah telat. Misalnya kayak kemarin kita ada pasangan yang berdua, tapi belum merit. Kita tahu, oh ini pacarnya atau apa calon mau merit. Yang satu udah beli rumah nih. Udah beli rumah, terus kita ingetin, ini baru pengikatan jual beli, nanti punyanya ini sendiri loh. Kalau sampai di akta jual beli masih belum merit. Tapi kalau akta jual belinya dilakukan setelah merit, jadi habis ketemu kita, pengikatan jual beli, dengan developer ya ini ngomongnya, habis itu akta jual beli, habis itu merit, berarti gimana nih? Berarti punya si pasangannya itu
Ya, karena kalau misalnya akte jual belinya terjadi pada waktu setelah merit, berarti gonogini kan, secara formalnya gitu. Nanti kalau ribut sama lawyer, ada urusan lawyer, memang ada proses pembuktian, cuman jadi panjang. Nah itu yang juga kayaknya perlu diedukasi juga. Terus mereka biasa akhirnya nanya, jadi gimana Pak, mendingan pisah harta nggak? Gitu. Kamu sendiri setuju nggak pisah harta? Enggak sih Pak. Iya. Tergantung kami nama siapa ya. Oh, iya, kalau lebih tinggi finansialnya iya. Ya itu memang gimana ya, soal pisah harta nanti memang ya mungkin saya terusin sekarang ya supaya nggak usah. Boleh sharing nih Pak. Iya. Kan anak muda. Wah itu serem banget memang. Biasanya pacaran juga udah nyicil rumah. Betul. Habis itu putus lagi ya. Sering kan? Ada bukan sering? Ada. Jadi kalau saya ditanya nih soal pisah harta sebelum kawin, jadi nama formalnya kan perjanjian pemisahan harta, perjanjian perkawinan lah ya. Jadi orang kalau mau kawin seringnya zaman sekarang tuh cukup banyak yang minta hartanya dipisah. Laki sendiri, maksudnya suami punya harta sendiri, perempuan punya harta sendiri. Biasanya itu bukan ide mereka. Biasa mereka baca di tabloid-tabloid, orang cerai dan lain, tapi lebih sering orang tuanya yang nyuruh. Lebih sering. Apalagi kalau mereka pengusaha. Apalagi kalau nggak balance ininya. Satu kaya banget, satu orang biasa. Gitu. Jadi sering dengan maksud baik orang tua itu mengingatkan untuk kamu buat loh. Kalau enggak, ya dia nggak malu, mau neranginnya sungkan gitu ya. Kita kadang-kadang notaris yang harus nerangin bahwa sebenarnya pemikiran orang tua lu nggak salah banget sih. Tapi kalau saya akan sarankan daripada mikirin nanti kalau ini kalau itu, ganti aja pasangannya yang lu serok. Saya bercandanya gitu. Tapi saya tidak merekomend. Secara hukum boleh, tapi saya tidak merekomend. Khususnya untuk perkawinan pertama. Lain kalau itu udah perkawinan kedua, atau kawin dengan orang asing, mungkin masih boleh dipikirkan pisah harta. Sebenarnya wajib enggak. Justru ada juga sebenarnya kalau dia berani konsisten, harusnya nggak usah pakai pisah harta, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau dia beli aset, nggak bisa hak milik, nggak bisa HGB, mesti hak pakai. Gitu loh. Jadi itu sedikit kesulitan. Jadi dalam praktek untuk kalau soal kawin campur tadi, beda kewarganegaraan, kita sarankan pakai pisah harta. Kedua, kalau dia udah pernah merit, jadi perkawinan kedua, ketiga, sebaiknya pisah harta. Kalau nggak komplikasi malah, karena nanti harta sebelumnya yang dimiliki sama anak-anak ini nanti gimana? Nah itu memang soal lain lagi lah ya. Tadi pertanyaan kamu apa ya? Kok sampai ke sini kita? Yang sering terlewatkan dalam pengecekan dokumen sih. Oh ya kembali lagi, nggak usah ngecek dokumen. Ya serahkan pada ahlinya gitu. Serahkan. Yang penting dia serak nggak lihat rumah. Misal kamu aja kayak kita gini kan, jalan kita lihat, oh ini rumah keren ya, bagus. Apa ya kamu mikirin dokumen dulu? Enggak. Di mana-mana juga gitu. Termasuk commercial project gitu. Kan kita nanganin juga commercial project yang besar-besar ya. Kayak Donald Trump lah gitu ya. Donald Trump itu dulu waktu mereka dia masih pengusaha properti real estate gede sih memang. Dia kalau naksir satu tempat, jadi semua konglomerat properti ya kayak gitu. Dia naksir satu tempat ya dia tunjuk aja nih, gue mau ini. Sisanya lawyernya yang mikirin gimana dokumennya bener apa enggak, cek. Semua corporate client kita gitu kan, pembeli-pembeli properti komersial yang besar yang datang ke kita, itu bukan mulai dari sisi hukum, dia mulai dari sisi prospek. Misalnya, oh daerah ini akan berkembang banget nih, penduduknya akan masuk, tol ini akan masuk. Dia naksir tanahnya, baru setelah hampir jadi, dia ngecek ke kita, notaris. Ini tanahku aman nggak daerah sini? Oh Pak, ini kurang ini. Pokoknya gue mau beli. Apa yang harus dilakukan? Oh harus. Intinya semua kan ada jalannya, bisa. Yang legal ya. Ada sih sengketa juga. Sengketa pun bisa diberesin. Asal ada biayanya kan, orang yang nuntut sama nuntut dikumpulin, dibayar semua misalnya. Ya itu di luar skopnya si pembeli pertama ya ini ya. Tapi supaya mereka bisa ngebayangin bahwa prosesnya itu bukan ngurusin sertifikat dulu atau soal kewenangan menjual, tapi naksir nggak rumah itu.
ya gitu. Objeknya sendiri ya Pak? Ya objeknya sama surroundingnya ya, neighborhoodnya itu. Lalu kemudian cek dokumen dan serahkan ke ahlinya. Ke ahlinya, iya, Salah ya iya, Pak? iya. Nanti bisa terjebak Betul. atau Betul. mengalami kerugian ya Pak? Iya, kaget lah, paling Kaget. nggak kaget.